Bab 702. Diam. Hati Wang Ping terasa semakin pahit. Di sampingnya, Qing Yi memegang tangannya. Matanya dipenuhi kelembutan saat dia berkata, "Jangan khawatir. Tidak peduli siapa dirimu, aku akan menemanimu." Wang Ping diam-diam merenung dan mengangguk. Ekspresi Thunder Daoist muram saat dia menatap Wang Lin dan berkata, "Orang tua ini akan memberitahumu betapa sebenarnya pembawa pesan dari Thunder Celestial Temple." Dia mengangkat tangannya untuk menunjuk ke langit dan berteriak, "Binatang guntur surgawi." Guntur dalam jumlah besar datang dari segala arah dan sepertinya memenuhi seluruh langit. Guntur mengembun seperti orang gila menjadi bola raksasa di atas Thunder Daoist. Kemudian gemuruh yang menggelegar bergema di seluruh planet. Suara ini dipenuhi keagungan yang akan mengejutkan siapapun yang mendengarnya. Pada saat ini, para penggarap yang telah berjuang di bawah kesadaran ilahi Thunder Daoist semua mendengar gemuruh yang menggelegar. Semua energi spiritual di dalam tubuh mereka menjadi gila, dan mereka hampir tidak dapat mengendalikannya. Bola guntur bergetar sebelum tiba-tiba menyusut hingga berubah menjadi binatang guntur yang mulia dan luar biasa. Binatang guntur ini sangat cemerlang, dan ia mengeluarkan 2 sambaran petir dari lubang hidungnya. Matanya yang besar menunjukkan harga dirinya seolah-olah ia adalah makhluk paling mulia di dunia. Namun, saat ia melihat ke arah Wang Lin, ia terkejut dan menunjukkan sedikit kebingungan. Taoist guntur memandang Wang Lin dan dengan tenang berkata, "Karena binatang guntur itulah seseorang dapat disebut sebagai pembawa pesan dari kuil surgawi guntur. Kejahatan berpura-pura menjadi salah satunya adalah genosida seluruh keluargamu." Wang Lin melirik binatang guntur dan perlahan berkata, "Itu tidak bisa disebut binatang guntur tanpa tanduk guntur." Dia menamparkan tas pegangannya dan kereta perang itu terbang keluar dan berubah menjadi guntur dalam jumlah besar. Aura destruktif yang bisa menghancurkan dunia mulai menyebar. Kemudian seekor binatang besar perlahan keluar dari guntur. Itu tampak seperti kilin, tapi itu bukan kilin. Ada tanduk perak di kepalanya yang mengeluarkan suara petir. Saat itu keluar, ekspresi Thunder Daoist langsung berubah. Ini adalah kejutan paling besar yang dirasakan hatinya sejak dia datang ke planet Ranyun. Kejutannya begitu besar sehingga yang bisa dia lakukan hanyalah menatap binatang itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Binatang guntur dari kuil surgawi guntur di atasnya juga melepaskan guntur dari seluruh tubuhnya, dan keempat kukunya menginjak tanah, membuatnya tampak sangat agresif. Binatang yang terbentuk dari kereta perang itu mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Gemuruh guntur datang dari langit dan sambaran petir turun. Ini bukan pembalasan ilahi. Ini disebabkan oleh mantra binatang itu. Binatang guntur dari kuil surgawi guntur mengeluarkan guntur dari hidungnya seolah-olah ia tidak dapat menahannya lagi dan juga mulai mengaum. Mata binatang guntur Wang Lin menjadi dingin. Ketika binatang guntur bertemu, jika tuan mereka tidak ada di sana untuk menghentikan mereka, maka mereka akan memasuki pertempuran sampai mati. Ini sangat berbeda dari binatang surgawi lainnya. Sinar guntur muncul di bawah kaki binatang guntur Wang Lin. Tanpa ragu-ragu, ia langsung menyerang binatang guntur dari kuil surgawi guntur. Mata Thunder Beast itu menunjukkan sedikit kepanikan. Garis keturunannya tidak murni, tetapi ia dapat dengan jelas merasakan bahwa guntur binatang lainnya sangat kuat. Namun, martabat jiwanya membuatnya menolak untuk diinjak, jadi ia mengeluarkan raungan lagi dan bergegas tanpa bergeming.
Semburan guntur bergema di seluruh negeri saat kedua binatang guntur memulai pertempuran sengit mereka. Pada saat ini, dunia seolah-olah bergetar dan segalanya redup. Ini, binatang guntur bertanduk perak. Pandangan Tunde Erdaois tertuju pada tanduk perak pada Thunder Beast milik Wang Lin, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Memiliki binatang guntur dan fasih dalam mantra guntur, wajah Daois guntur dipenuhi dengan kepahitan. Jika dia tidak diperintahkan untuk datang dan memastikan bahwa tidak ada utusan dari kuil surgawi guntur yang datang ke sini 70 tahun yang lalu, maka dia juga akan mengira bahwa Wang Lin adalah utusan dari kuil surgawi guntur. Kuil surgawi guntur memang memiliki binatang guntur bertanduk perak, tetapi jumlahnya sangat sedikit, dan mereka semua berada di tangan utusan administratif tingkat surga. Jika dia bisa mendapatkan binatang guntur bertanduk perak, statusnya di kuil surgawi guntur akan meningkat pesat. Matanya menunjukkan sedikit keserakahan saat dia melihat tanduk pada binatang guntur. Dia kemudian menatap langsung ke arah Wang Lin dan tidak lagi ragu-ragu. Kedua tangannya membentuk segel dan kemudian kedua tangannya tiba-tiba menyatu. Ketika dia memisahkan mereka, ada kilatan cahaya yang kuat dan pedang petir perak terbentuk. Saat petir bergerak menembus pedang, tangan kanan Thunder Daois membentuk segel dan menunjuk ke arah boneka itu. Pedang panjang perak terbang dari Daois guntur menuju boneka penjaga langit. Selama aku membunuh orang ini, Thunder Beast yang tidak memiliki pemilik ini akan menjadi milikku. Setelah Thunder Daois melemparkan pedang terbang itu, dia menyerang. Tangannya terbuka dan dia berteriak, "Pembalasan alam surgawi guntur." Sinar petir ungu tiba-tiba muncul di tangannya dan berubah menjadi jaring. Itu mengeluarkan suara gemuruh yang keras saat terbang menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin netral, tapi pupil matanya sedikit menyusut. Daois guntur ini layak menjadi seorang kultivator yin ilusi. Tubuhnya tidak hanya dipenuhi dengan energi spiritual surgawi, tetapi kendalinya terhadap guntur juga sangat mengejutkan. Saya khawatir domain orang ini juga terkait dengan guntur. Mata Wang Lin menjadi dingin saat tangan kanannya menyentuh tas pegangan dan sikat surgawi emas segera muncul di tangannya. Wang Lin melambaikan kuas di udara dan sebuah simbol tiba-tiba muncul. Dia tidak berhenti tetapi melanjutkan dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba-tiba melakukan 7 pukulan. 7 pukulan adalah batasnya. Dia harus membagi sebagian jiwa asalnya untuk setiap pukulan, dan dengan 7 pukulan, dia sudah membagi jiwa asalnya 7 kali. Setelah jiwa asal Wang Lin menyerap naga guntur kuno, itu berubah. Sekarang 7 bagian jiwa asalnya berada di dalam simbol itu. Simbol itu tidak lagi memancarkan cahaya keemasan tetapi cahaya putih yang dipenuhi guntur. Kali ini tidak hanya memancarkan tekanan surgawi, tekanan guntur surgawi juga hadir. Pada saat simbol itu selesai dibuat, terdengar suara berderak yang berasal dari petir yang melewatinya. Kekuatan penghancur yang tak terbayangkan meledak seperti badai dari simbol itu. Tekanan ini adalah kekuatan sebenarnya dari guntur surgawi, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan mantra petir pada umumnya. Saat kekuatan guntur surgawi ini muncul, bahkan 2 binatang guntur yang bertarung tidak jauh dari sana berhenti dan menoleh. Dengan kesadaran mereka akan guntur, mereka dengan jelas merasakan bahwa guntur itu mengandung jejak guntur surgawi kuno. Guntur surgawi kuno ini berasal dari naga guntur kuno. Naga petir kuno pernah mengendalikan guntur untuk langit dan memperoleh kekuatan untuk mengendalikan guntur surgawi.
Setelah Wang Lin melahap naga guntur kuno, secara bertahap ia menyatu dengan jiwa asalnya dan dia mendapatkan kekuatan itu. Bahkan bisa dikatakan bahwa guntur dari jiwa asal Wang Lin berada di atas semua guntur lainnya di dunia. Jika Thunder Daoist menggunakan mantra lain, dia akan baik-baik saja, tetapi jika dia menghadapi Wang Lin dengan mantra guntur, tidak ada peluang baginya untuk menang. Meskipun tingkat kultivasinya lebih tinggi, namun itu tidak cukup tinggi. Dia harus berada di langkah kedua untuk Wang Lin memiliki keunggulan mutlak dalam hal guntur, dan tidak ada mantra guntur di dunia yang dapat melukainya. Dengan kata lain, Wang Lin adalah naga petir yang hidup. Setelah menggambar simbol 7 pukulan, sikatnya dengan lembut mengetuk simbol itu dan terbang menuju Thunder Daoist. Ekspresi Thunder Daoist suram. Dia mengatupkan giginya dan mendorong guntur itu dengan telapak tangannya hingga bertemu dengan simbol itu. Ledakan. Simbol itu runtuh, membawa kekuatan tak berujung bersama dengan 7 bagian jiwa asal Wang Lin, dan langsung tercetak pada Thunder Daoist. Petir ungu di tangannya segera hancur dan dia menyemprotkan seteguk darah sebelum mundur seperti orang gila. Boom, 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 boom. Setiap ledakan adalah sebagian dari jiwa asal yang bergema di dalam tubuh Thunder Daoist. Dia terus batuk darah sambil terus mundur. Ketika bagian terakhir dari jiwa asal selesai bergema, wajah Thunder Daoist pucat dan dia sudah mundur 1000 kaki. Keterkejutan di matanya sangat mengerikan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia dikalahkan oleh mantra petir. Dia bahkan punya perasaan bahwa jika dia dibandingkan dengan musuhnya, Sumu ini adalah utusan sebenarnya dari alam surgawi guntur dan dia adalah yang palsu. Rasa kebingungan ini membuatnya menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi semakin suram. Wang Lin menghela nafas dalam hatinya. Daoist guntur ini memang seorang kultivator yin ilusi. Setelah terkena simbol tersebut, dia hanya terluka dan intinya tidak terpengaruh. Energi spiritual surgawi pihak lain terlalu kuat, dan bahkan ada jejak energi asal yang tercampur di dalamnya. Ketika guntur memasuki tubuh Thunder Daoist, ia terus-menerus dibubarkan oleh kekuatan ini. Kamu sangat kuat. Saya kira Anda berada dalam pengasingan di planet Ran Yun untuk memahami wilayah kekuasaan Anda. Jika diberi waktu 100 tahun lagi, mungkin kamu akan menjadi lebih kuat dariku. Jika tingkat kultivasi Anda sama dengan saya pasti akan mati, tetapi sayangnya, kultivasi Anda berhenti pada langkah pertama. Thunder Daoist menarik napas dalam-dalam dan semua lukanya segera pulih. Namun, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa energi asal dunia di tubuh orang lain tampaknya sedikit berkurang. Pendeta Tao Petir berkata dengan nada yang berat, "Aku akan bertanya kepadamu sekali lagi, serahkan binatang guntur bertanduk perak dan bonekanya, dan aku akan melepaskanmu. Jika tidak, kamu pasti akan mati hari ini." Mantra yang saya gunakan hanyalah mantra biasa, tetapi jika Anda tetap keras kepala, saya akan menggunakan mantra energi asal yang eksklusif untuk kultivator langkah kedua. Kamu tidak akan bisa menolaknya. Ekspresi Wang Lin tenang saat tangan kanannya menyentuh tas pegangannya dan sebuah pedang besar muncul di genggamannya. Dia dengan tenang berkata, "Serang. Biarkan aku merasakan mantra energi asal seorang kultivator yin ilusi." Apakah itu leluhur keluarga Huan, atau Qian Kuisi, atau Daoist Guntur? Wang Lin menemukan satu kesamaan di antara mereka bertiga, dan itu adalah energi asal.
Jelas sekali bahwa energi asal ini adalah kunci dari kultivator langkah kedua. Pertempuran ini bisa dikatakan sebagai pertama kalinya Wang Lin secara pribadi melawan seorang kultivator ilusori Yin. Kemampuan pemulihan yang kuat dari seorang kultivator ilusori Yin membuat hati Wang Lin muram. Pandangan Thunder Daoist melewati Wang Lin dan mendarat pada Wang Ping dan Qing Yi. Matanya mengungkapkan cahaya misterius dan dia perlahan berkata, "Kamu menyerah memahami wilayah kekuasaanmu untuk orang mati." Ini sangat membingungkan orang tua ini. Wang Lin tiba-tiba mendongak, memperlihatkan mata merah. Dia mengangkat pedang di tangannya dan dengan dingin berkata, "Diam." Bab 703. Mantra langkah kedua. Mata Thunder Daoist berbinar. Untuk pertama kalinya dia menggunakan mantra dengan matanya untuk melihat Wang Ping. Di bawah tatapan ini, tubuh Wang Ping terasa dingin. Seolah-olah tubuhnya tidak memiliki rahasia sama sekali dan sepenuhnya diketahui oleh pihak lain. Kekuatan Wang Lin telah menyentuh keuntungan dari Thunder Daoist. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhirnya, dia tidak ingin menggunakan mantra energi asal, karena energi asal terlalu langka. Dengan tingkat kultivasinya, kecuali dalam situasi hidup dan mati, dia tidak mau menggunakan mantra energi asal. Lagi pula, semakin sering dia menggunakannya, semakin lama dia berada di tahap ilusori Yin. Jika dia tidak bisa menerobos setelah 1000 tahun, budidayanya akan berhenti berkembang selamanya. Dia memiliki waktu kurang dari 300 tahun lagi, jadi dia tidak mau menggunakan mantra energi asal dengan santai. Yang paling dia takuti adalah guntur Wang Lin. Thunder Daoist menyimpulkan bahwa guntur itu terkait dengan domain orang ini. Jika dia bisa menghancurkan domain orang ini, mungkin dia bisa menang tanpa menggunakan mantra asal. Biarkan orang tua ini melihat sekali lagi. Jadi awalnya adalah jiwa yang kesal. Saya pikir ada masalah, bagaimana mungkin manusia fana menolak akal ilahi saya. Awalnya kupikir itu bonekanya, tapi sepertinya aku salah. Daoist Guntur tertawa, dan ada sedikit kebencian dalam kata-katanya. Namun, pupil matanya menyusut dan dia menghentikan perkataannya. Tatapannya ke arah Wang Ping mengungkapkan rasa takut yang kuat. Ini adalah energi pedang ini terlalu menakutkan. Thunder Daoist tersentak dan segera mundur dengan kulit kepalanya terasa mati rasa. Mantra tadi memungkinkan dia untuk melihat dua sinar energi pedang di dalam tubuh Wang Ping. Orang gila, orang ini gila. Dia sebenarnya menggunakan energi pedang semacam ini untuk membentuk daging hanya untuk pecahan jiwa. Orang tua ini tidak bisa bertarung kali ini, aku harus segera mundur. Tubuh Thunder Daoist bergetar dan tanpa ragu-ragu dia dengan cepat mundur menuju Thunder Beast. Dua helai energi pedang di dalam Wang Ping benar-benar membuatnya takut. Wang Ping diam-diam merenung sambil menatap punggung ayahnya, dan dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Mata Wang Lin memerah saat dia menatap Thunder Daoist, yang berusaha melarikan diri. Jika bukan karena pedang energi Ling Tianhou tidak ada di tubuhnya, dia akan melepaskan semuanya untuk membunuh orang ini. Pada saat ini, tanpa ragu-ragu, dia melambaikan tangannya dan menebas. Sebagian energi asal yang menyatu dengan jiwa asalnya memasuki pedang. Saat Thunder Daoist mundur, ekspresinya berubah sekali lagi. Dia merasakan aura mengerikan turun dari langit. Mantra energi asal. Bagaimana kamu bisa menggunakan mantra energi asal? Saat ekspresi Thunder Daoist berubah, dia merasakan krisis hidup dan mati.
Thunder Daoist lebih rendah daripada leluhur keluarga Huan. Bagaimanapun, tingkat budidaya leluhur keluarga Huan pada awalnya berada pada tahap awal Nirvana Skrier. Meskipun tingkat kultivasinya turun, dia masih jauh lebih kuat daripada kultivator Yin dan Yang biasa. Merasakan krisis, jarinya menunjuk di antara alisnya dan matanya mengeluarkan cahaya putih. Cahaya putih ini lembut, dan mengandung sedikit energi asal dunia. Dalam sekejap, sebagian energi asal keluar dari tubuh Thunder Daoist dan keluar dari atas kepalanya. Pada saat ini, seluruh planet bergetar dan aura yang samar-samar terlihat memenuhi dunia. Wajah Thunder Daoist pucat, sudah jelas bahwa menggunakan mantra energi asal merupakan beban besar baginya. Thunder Daoist berteriak, "Tungku guntur energi asal." Lebih banyak energi asal keluar dari kepalanya dan kemudian dunia berubah. Ini adalah perubahan nyata dan bukan sekedar ilusi. Langit perlahan turun dan segalanya mulai tenggelam. Bumi mulai bangkit. Ada es. Emburan suara gemuruh saat tanah di bawah Thunder Daoist terus bergetar. Perubahan langit dan bumi selesai dalam sekejap. Pada saat ini, tidak ada lagi langit atau bumi, hanya tungku biru besar. Langit dan bumi telah berubah menjadi tungku raksasa. Langit adalah penutupnya sedangkan bumi adalah tubuhnya. Ini adalah mantra energi asal. Pada saat ini, binatang guntur dari kuil surgawi guntur mengeluarkan suara gemuruh. Ia menyeret tubuhnya yang terluka, berubah menjadi sambaran petir, dan mendarat di tungku. Segera, ukiran yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap muncul di tungku aslinya yang kosong. Itu adalah ukiran binatang guntur. Sumu, ini mantra energi asal orang tua ini. Mari kita lihat siapa di antara kita yang akan hidup. Dunia telah berubah menjadi tungku, dan pada saat ini, suara Thunder Daoist bagaikan kekuatan surga. Guntur bergemuruh di dalam tungku raksasa dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di mana-mana di dunia tanpa batas ini. Tungku yang dibentuk oleh dunia itu seperti oven, dan mulai memurnikan segala sesuatu di dalamnya seiring dengan semakin banyaknya sambaran petir yang muncul. Pedang di tangan Wang Lin jatuh begitu saja. Aura aneh yang kini berisi hukum dunia memenuhi seluruh tungku. Apa yang dipotongnya bukanlah benda material apapun melainkan hukum dunia ini. Sambaran guntur terus menimpa Wang Lin. Guntur ini tidak lahir dari surga tetapi dari mantra Thunder Daoist. Selain guntur, mereka juga berisi daunnya. Ketika Heavenly Chop mendarat, tungku berubah menjadi ilusi di mata Wang Lin. Ada untaian garis biru yang mengelilingi area tersebut, dan untaian inilah yang membentuk tungku. Pedang itu ditebang dan untaian biru itu dengan cepat roboh. Serangan teredam dari Thunder Daoist datang dari dunia, dan pada saat yang sama, lebih banyak energi asal keluar dari tubuhnya untuk menjaga integritas tungku. Tak lama setelah itu, lebih banyak lagi guntur Dao yang turun. Setiap baut yang menimpa Wang Lin menyebabkan tubuhnya bergetar. Jika bukan karena jiwa asalnya berubah, guntur Dao sebanyak ini akan menyebabkan tubuhnya lenyap tanpa jejak. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Pada saat ini, boneka penjaga langit, yang juga berada di dalam tungku, mulai mengayunkan tinjunya seperti orang gila. Itu membombardir seluruh area, membuat seluruh dunia tampak bergetar. Meskipun guntur di sini kuat, daging bonekanya bahkan lebih kuat, sehingga guntur tidak dapat merusaknya sama sekali. Setiap pukulan dari boneka itu setara dengan serangan seorang kultivator ilusori Yin saat mereka mendarat di tungku.
Ini adalah ancaman terbesar bagi Thunder Daoist. Hampir seperti respons terhadap boneka penjaga langit, binatang guntur itu meraung. Tubuhnya memancarkan cahaya terang dan kemudian sepotong emas keluar dari tanduk peraknya. Petir yang tak terhitung jumlahnya terbang dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh area. Guntur menyebabkan gemuruh yang tak terhitung jumlahnya dan membuat tungku bergetar semakin keras. Rangan teredam Thunder Daoist bergema sekali lagi dan sejumlah besar energi asal terbang keluar dari tubuhnya sekali lagi ke dalam tungku besar. Perbaiki untuk orang tua ini. Bab 704. Siklus reinkarnasi berakhir. Sebuah suara mengerikan bergema. Saat Guntur Dao turun ke dalam tungku, nyala api ungu muncul. Dalam sekejap, lautan api muncul di dalam tungku. Kombinasi guntur dan api jauh lebih kuat. Ekspresi Wang Lin muram. Energi asal di tubuhnya tidak bisa dibandingkan dengan milik orang tua itu, jadi dia tidak bisa menampilkan kekuatan penuh dari Heavenly Chop. Seperti yang dikatakan nenek moyang keluarga Huan, jika Wang Lin berada pada langkah kedua, atau bahkan pada tahap yin dan yang, kekuatan Heavenly Chop-nya akan meningkat secara eksponensial. Matanya berbinar saat dia menyingkirkan pedang surgawi dan melihat ke arah binatang guntur. Wang Lin menggigit ujung jarinya dan menggunakan darahnya untuk menggambar simbol yang sangat rumit. Simbol ini dipenuhi dengan perubahan-perubahan seolah-olah sudah ada sejak lama. Saat simbol ini muncul, binatang guntur terkejut, dan ia menoleh ke arah Wang Lin. Segel ketiga, buka. Wang Lin melambaikan tangannya dan simbol itu menembus semua guntur dan kilat sebelum membekas di dahi binatang guntur. Tubuh Thunder Beast bergetar, wajahnya menunjukkan ekspresi yang menyakitkan, dan kemudian mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Saat tubuhnya bergetar, sederet duri keluar dari punggungnya. Duri-duri ganas ini memancarkan kilatan dingin, dan kilat yang kuat menyambar di antara mereka. Aura menakutkan tiba-tiba muncul di dalam tungku. Aura ini mengandung kekuatan yang menantang surga. Jika ia berani menentang langit, maka tidak perlu menyebutkan mantra energi asal ini. Tubuh Thunder Beast tiba-tiba tumbuh beberapa kali lebih besar. Petir perak yang bergerak di seluruh Thunder Beast berubah menjadi hitam. Petir hitam membawa aura destruktif saat tiba-tiba keluar dari tubuh binatang guntur. Binatang itu mengeluarkan raungan lagi, lalu terbang ke langit dan bahasa binatang yang rumit keluar dari mulutnya. Hal ini membuat binatang guntur dari kuil surgawi guntur mulai gemetar. Ia keluar dari tungku dan berbaring di tanah dengan tunduk, tidak berani melihat ke atas. Sebelumnya, ia merasa bahwa Thunder Beast lainnya hanya sedikit lebih kuat dari dirinya, namun harga dirinya membuatnya berani bertarung. Namun, ketakutan yang mendalam datang dari jiwanya kali ini. Binatang guntur lainnya tiba-tiba berubah menjadi leluhurnya, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditolaknya. Setelah binatang guntur melepaskan segel ketiga, tubuhnya ditutupi oleh petir. Pada saat ini, jumlah petir mencapai puncaknya dan petir hitam mulai menyebar. Badai petir hitam meluas dengan gila-gilaan. Pada saat ini, tubuh penjaga langit mulai mengeluarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan perlahan berubah menjadi merah dan kemudian oranye, dan kekuatan yang dikandungnya menjadi lebih kuat. Ledakan. Badai petir menutupi seluruh tungku dan retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, dan retakan ini terus meluas. Ledakan. Pukulan penjaga langit itu mendarat di tungku, menyebabkan semakin banyak retakan yang muncul. Kekuatan yang kuat menyebar kemana-mana,
dan energi asal Thunder Daoist melonjak ke dalam tungku seperti orang gila. Dia tidak punya waktu untuk merasakan sakit atas penggunaan energi asal, karena ini adalah pertempuran tersulit yang dia alami sejak menjadi utusan kuil surgawi Guntur. Itu adalah pertarungan hidup dan mati. Namun, kecepatan energi asalnya memasuki tungku tidak dapat menandingi kekuatan gabungan dari binatang guntur setelah segel ketiga dilepaskan dan boneka penjaga langit. Pada saat krisis ini, mata Wang Lin menjadi dingin. Dia tidak mengambil pedang besar itu tetapi mengangkat jarinya dan tanpa ampun menebasnya. Potongan surgawi, gemuruh, ledakan yang tak terlukiskan menggema di langit dan bumi. Tungku raksasa itu tiba-tiba meledak. Ada kilat hitam di setiap pecahan, dan kemudian terjadi serangkaian ledakan lainnya saat pecahan itu meledak es. Sekali lagi, ekspresi Wang Lin pucat pasi. Setelah menggunakan dua Heavenly Chops, energi asalnya benar-benar rendah, hampir sampai tingkat kultivasinya turun. Jika dia kehilangan sedikit pun, tingkat kultivasinya mungkin akan turun. Tubuhnya berkedip dan dunia di sekitarnya kembali normal. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Meski wajahnya pucat, matanya bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Tubuh Thunder Daoist muncul di udara. Dia batuk seteguk darah dan langsung berbalik untuk melarikan diri. Dia takut. Dia telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya tetapi tidak pernah menemukan sesuatu yang begitu aneh. Meskipun musuh hanyalah seorang kultivator langkah pertama, semua mantra dan harta yang dimilikinya membuat kulit kepalanya mati rasa dan kedua sinar energi pedang itu membuatnya hanya membenci dirinya sendiri karena tidak bisa melarikan diri lebih cepat. Boneka penjaga langit dengan cepat mengejar Thunder Daoist. Binatang guntur mengeluarkan suara gemuruh dan juga mengikuti penjaga langit itu dari dekat. Mereka berangsur-angsur menghilang di balik cakrawala. Wang Ping dengan lembut berkata, "Ayah, apakah yang dia katakan itu benar?" Dalam pertempuran tadi, Daoist petir tidak memasukkan Wang Ping dan King Yi ke dalam mantranya, karena dia tidak berani memprovokasi dua sinar energi pedang di dalam Wang Ping. Ekspresi Wang Lin sangat pucat. Dia perlahan berbalik dan menatap Wang Ping. Setelah sekian lama, dia mengangguk. Wang Ping menatap ayah ini dan tersenyum tipis. Senyuman ini benar-benar tanpa beban, dan dia dengan tenang berkata, "Ayah, apakah ini alasan sebenarnya ayah tidak mengizinkan saya berkultivasi dan mengapa saya masih belum memiliki anak dengan King Yi? Karena aku sudah mati." Mata Wang Lin menunjukkan kesedihan saat dia menatap Wang Ping dan dengan lembut berkata, "Kamu belum mati." Wang Ping menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ayah mengajariku bahwa jika aku bertemu gunung, aku bisa mendakinya, jika saya bertemu sungai, saya bisa menyeberanginya, bahkan jika aku bertemu surga, aku bisa berjalan menantang melawannya. Ayah, terima kasih. Sebenarnya, saya sudah mempunyai jawaban atas pertanyaan ini sejak lama, namun saya tidak berani menghadapinya, untuk memastikannya. Mengapa saya tidak bisa berkultivasi? Mengapa saya tidak bisa memilikinya? Seorang ahli waris, mengapa saya tidak pernah sakit selama lebih dari 70 tahun? Saya bahkan belum pernah merasa lelah sebelumnya. Kenapa aku bisa dengan jelas merasakan akhir hidupku telah tiba sementara tubuhku tidak merasakan apa-apa? Aku akhirnya mengerti sekarang. Wang Ping memandang Wang Lin. Senyumannya menunjukkan sifat riangnya, tapi ada sedikit keengganan di dalamnya. Ayah, aku, Wang Ping, tidak punya ibu, hanya ayah.
Terima kasih telah menemaniku. Wang Ping merasakan matanya berair, tetapi ternyata dia tidak meneteskan air mata. Ternyata aku bahkan tidak punya air mata. Wang Ping dengan getir menatap ayahnya dan dengan lembut berkata, "Ayah, berhati-hatilah, Ping Er gagal menepati janji untuk menemanimu selama beberapa generasi." Kesedihan di mata Wang Lin menjadi lebih kuat. Setelah Liu Mei menyerahkan Wang Ping kepadanya, dia memberi obat kepada Wang Ping dan menggunakan gunturnya sendiri untuk membantu menyembuhkannya. Namun, pada akhirnya, dia mengetahui bahwa Wang Ping telah meninggal lama sekali. Kehidupan manusia sangat singkat, begitu pula dengan roh yang penuh kebencian. Yang ada hanyalah secuil jiwa yang dikelilingi kebencian, sehingga tidak bisa kembali ke siklus reinkarnasi. Ini adalah bentuk sebenarnya dari semangat kebencian. Apa yang diberikan Liu Mei kepada Wang Lin adalah pecahan jiwanya. Fragmen jiwa ini tidak dapat diolah karena tidak dapat diolah. Jika mencoba berkultivasi, aura kebencian akan aktif dan hilang sama sekali. Wang Ping tidak dapat berkultivasi secara rahasia dari Wang Lin, karena tubuhnya terbuat dari energi pedang. Menggunakan satu sinar energi pedang untuk membentuk daging dan sinar energi pedang lainnya untuk melindungi jiwa, inilah Wang Ping. Pertumbuhan ini dilakukan hanya dengan mantra. Lebih dari 70 tahun kehidupan, semua pertumbuhan Wang Ping disebabkan oleh mantra surgawi Wang Lin. Wang Lin berbisik, "Janjimu akan terkabul, percayalah." Wang Ping memandang ayahnya sambil memegang tangan Qing Yi dan dengan lembut berkata, "Ayah, lepaskan Qing Yi." Dia berbalik dan menatap Qing Yi dengan penuh arti. Dia memperlihatkan senyuman lembut dan dengan lembut berkata, "Jika ada kehidupan setelah kematian, jika aku bereinkarnasi, aku akan datang dan menemukanmu, Qing Yi." Saat air mata jatuh di pipi Qing Yi, dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakannya sesuatu. Wang Ping menggelengkan kepalanya sambil melihat ke langit dan dengan lembut berkata, "Ayah, Qing Yi, aku pergi." Mata Wang Ping menunjukkan rasa keengganan yang kuat. Dia ingin bersama Qing Yi dan menemani ayahnya selamanya. Dalam keadaan kesurupan, dia sepertinya telah kembali ke masa kecilnya. Selama 19 tahun dia tinggal di desa pegunungan, dia meminum obat tersebut dan menunjukkan senyuman bahagia. "Ayah, obatnya pahit sekali." Dia sepertinya melihat ayahnya menggunakan mantra untuk menghilangkan aura kebencian di tubuhnya setiap malam. Dia dapat melihat bahwa obat tersebut tidak diserap oleh tubuhnya tetapi oleh jiwanya. Karena tubuhnya tidak dapat menyerap obat, seolah-olah dia dapat melihat bahwa tubuhnya adalah pancaran energi pedang emas. Dia juga bisa melihat ada sinar energi pedang emas lain yang menyelimuti jiwanya. Pantas saja aku selalu bermimpi berada di dunia emas semasa kecilku. Mata Wang Ping terpejam. Pada saat ini, tubuhnya mengeluarkan cahaya keemasan dan berubah menjadi sinar energi pedang yang berdiri di samping Wang Lin. Setelah itu, sinar energi pedang lainnya muncul. Yang tersisa hanyalah bola cahaya putih yang mengambang dengan tenang di sana. Ada benang hitam bergerak di dalam bola putih. Benang hitam ini adalah bagian terakhir dari kebencian. Wang Lin menatap bola cahaya putih untuk waktu yang lama sebelum mengangkat tangannya dan dengan lembut menyeka bola tersebut. Benang hitam itu menghilang. Setelah mengalami satu siklus reinkarnasi, semua kebencian anak Wang Lin akhirnya sirna. Air mata keluar dari matanya saat dia dengan lembut memegang bola cahaya seolah-olah dia sedang menggendong bayi saat itu. Angin mulai bertiup,
dan bola cahaya menunjukkan tanda-tanda menghilang, tapi Wang Lin tidak melepaskannya. Wang Lin tahu bahwa jika dia melepaskannya, Wang Ping yang telah dimurnikan akan kembali ke siklus reinkarnasi. Ping janjimu akan terkabul. Wang Lin mengambil bola cahaya dan menekannya di antara alisnya. Ia memasuki surga menentang manik dan beristirahat di samping jiwa Limuan yang baru lahir. Mulai sekarang, ibumu adalah Wan Wang Lin berbalik dan berjalan ke kejauhan. Ayah, Qing Yi berlutut di tanah. Kesedihan di matanya tidak lebih lemah dari mata Wang Lin. Mata Qing Yi berkaca-kaca saat dia dengan lembut berkata, "Ayah, saya punya janji dengan Wang Ping. Biarpun ke akhirat, aku akan menemaninya. Bawalah aku pergi bersamamu, meski hanya sebagai pecahan jiwa. Aku akan pergi kemana saja selama aku bisa menemani Wang Ping. Ayahlah yang menyuruhku untuk selalu menemani Wang Ping. Kamu tidak akan menyesalinya. Tidak ada penyesalan." Wang Lin pergi, dan bersamanya ada jiwa Qing Yi yang tidak menyesal. Di bawah matahari terbenam, tubuh lamanya berangsur-angsur berubah. Rambutnya tidak lagi beruban dan menjadi hitam. Punggungnya yang sedikit bungkuk perlahan menjadi lurus. Wang Lin dari 70 tahun yang lalu perlahan berjalan menuju kehampaan. Siklus reinkarnasi berakhir. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.